Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam selalu menyimpan cerita. Cerita yang tidak semua orang berani dengar. Di sebuah kebun pisang yang tampak biasa, tersimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang menangis setiap malam, memanggil siapa saja yang cukup berani untuk mendekat. Dan malam ini kita akan mendengarkan tangisan itu. Pastikan kamu tidak menonton sendirian, karena siapa tahu suara itu tidak hanya berasal dari cerita. Selamat datang di kisah horor Tangisan di Balik Daun Pisang. Itu terlalu sunyi. Angin bahkan seperti enggan berhembus melewati kebun pisang di belakang rumah warga. Daun-daun pisang yang biasanya berisik hanya diam, menggantung seperti sesuatu yang sedang menunggu. Danu tidak percaya dengan cerita orang-orang kampung. Katanya, kalau lewat kebun pisang setelah maghrib akan terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan yang bukan sekadar sedih, tapi penuh penderitaan. Cuma sugesti, gumam Danu sambil menyalakan senter. Ia melangkah masuk ke kebun itu. Tanahnya lembab, sedikit becek, dan bau busuk samar-samar tercium dari arah dalam. Senter di tangannya berkedip sesekali, seperti ada yang mencoba mematikannya. Langkah pertama, aman. Aman. Langkah kedua, masih biasa. Langkah ketiga, Danu langsung berhenti. Itu bukan suara angin. Itu jelas suara tangisan pelan, serak, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menangis. Danu menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada orang lewat. Mungkin anak kecil tersesat. Siapa di situ? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan itu kini terdengar lebih dekat. Senter Danu tiba-tiba mati. Gelap. Gelap total. Jantungnya berdetak kencang. Nafasnya mulai tidak beraturan. Ia memukul-mukul senter itu hingga akhirnya menyala kembali. Tapi cahayanya redup, dan saat itulah ia melihat sesuatu di balik pohon pisang. Sosok perempuan duduk membelakangi. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai hingga menyentuh tanah. Bajunya putih, kotor, seperti sudah lama dipakai. Bu, butuh bantuan? Suara Danu bergetar. Tangisan itu berhenti.
Pelan-pelan, kepalanya mulai bergerak. Bukan menoleh biasa, tapi berputar perlahan, tidak wajar. Sampai akhirnya wajahnya menghadap Danu. Dan Danu membeku. Wajah itu hancur. Matanya kosong, seperti lubang hitam. Mulutnya robek hingga ke pipi, menganga lebar. Dan dari dalamnya keluar suara tangisan yang sama. "Kamu, dengar aku." Danu mundur selangkah. Kakinya terasa berat, seperti terikat sesuatu dari bawah tanah. "Pergi," bisiknya panik. Tapi sosok itu berdiri. Tingginya tidak normal. Tubuhnya melengkung, seperti tulangnya patah di mana-mana. Dan dalam sekejap, dia sudah di depan Danu. Dekat sekali, terlalu dekat. Bau busuk menyengat memenuhi hidungnya. Kenapa baru datang? Tiba-tiba Danu merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menunduk. Tanah di bawahnya bergerak. Dari sela-sela lumpur muncul tangan-tangan pucat, kurus, penuh luka, merayap keluar, mencoba menariknya masuk. Danu berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang mendengar. Tangisan itu kini berubah jadi jeritan. Jeritan banyak suara, bercampur jadi satu. Senter di tangannya jatuh. Cahaya redupnya memperlihatkan satu hal terakhir. Bukan hanya satu sosok perempuan di kebun itu. Di antara batang pisang, ada banyak berdiri, diam, menangis, menatapnya, dan semuanya perlahan mendekat. Keesokan paginya, warga menemukan senter Danu tergeletak di tengah kebun. Masih menyala, namun Danu hilang. Yang tersisa hanya bekas jejak seretan di tanah menuju bagian terdalam kebun pisang. Sejak saat itu, kalau malam tiba, tangisan di kebun itu bertambah satu, dan suaranya mirip sekali dengan Danu. Jadi, jika suatu malam kamu melewati kebun pisang dan mendengar suara tangisan, jangan pernah mencoba mencari sumbernya, karena bisa jadi itu adalah panggilan terakhir yang akan kamu dengar. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang lebih menyeramkan. Dan ingat, tidak semua tangisan berasal dari manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.